Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Aprilia Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona, atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini, virus menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia. Bahkan, puluhan ribu menjadi korban meninggal. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap produk kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya, karena negara akan sangat terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali di bidang pendidikan, ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kebingungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran ini bisa berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini. Berikut beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi 10 atau yang lahir dari tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung juga menjadi masalah tersendiri. Mayoritas hal ini terjadi kepada siswa karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Dalam beberapa wilayah, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, jaringan menjadi tidak stabil. Sehingga itu dapat menghambat proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet harganya tidak murah
dan banyak di antara guru dan siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan hal baru. Sebab di beberapa negara, apalagi di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Apalagi di perguruan tinggi. Tidak hanya di luar negeri, namun di Indonesia juga sudah terbiasa dilaksanakan. Namun, untuk tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar bisa berjalan dengan baik. Pada zaman yang serba teknologi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan proses belajar mengajar selanjutnya akan dilaksanakan secara daring. Perubahan peradaban dan metode ini menuntut stakeholder pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Karena jika tidak dapat mengikuti perkembangan zaman ini, siap-siap saja kita akan tertinggal oleh yang lain. Dalam bidang pendidikan, literasi teknologi perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan antara lain. Yang pertama, orang tua. Kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring memaksa orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar anak-anaknya, terutama bagi anak yang masih sekolah dasar. Orang tua harus belajar bagaimana mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Yang kedua ada guru. Guru harus bisa membangkitkan semangat motivasi peserta didik dengan memberikan penjelasan dan tugas, metode, cara yang berbeda. Karena semakin menarik dan update metode dalam daring, maka peserta didik akan merasa beda dan tidak bosan. Sehingga mental peserta didik juga semakin tertantang. Misalnya, kuis yang biasanya disajikan dalam bentuk guru bertanya pada murid, sekarang disajikan dalam sebuah aplikasi yang banyak gambarnya. Yang ketiga ada sekolah. Sekolah harus mulai memikirkan sarana dan prasarana penunjang untuk pembelajaran daring. Melatih para guru agar menguasai teknologi pendukung pembelajaran daring, serta sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang perubahan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran daring juga melihat budaya masyarakat yang sudah melek teknologi, kebijakan ini akan tetap berlanjut dan menjadi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Pemerintah pasti sudah menyiapkan aturan untuk menyiapkan kebijakan ini, sebab memperhatikan masyarakat global yang tidak bisa lepas dari teknologi atau internet saat ini. Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman jika tidak mau tertinggal oleh negara lain. Itulah beberapa dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.